saya Mutia Takinagama. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Ada Mas Yaniko Prayogo, ada Mbak Ardia Septiwi Wijianti, dan ada Mbak Januari Trisnanding Tias atau Mbak Ratri. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik. Menurut Mbak Mas nih, apa yang Mbak Mas pahami tentang pelayanan publik? Dimulai dari Mas Yaniko deh. Mangga Mas, silakan, monggo. Nah, kalau pelayanan publik sendiri mungkin yang mudah dipahami menurut saya ya, Mbak-mbak semua, pelayanan publik itu lebih ke bagaimana kita menyediakan kebutuhan dari publik, dalam hal ini mungkin customer atau masyarakat gitu ya, menyediakan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan gitu. Dan untuk bidangnya sendiri saya rasa juga pelayanan publik ini luas ya, tidak hanya misalkan CS di bank melayani nasabah gitu. Jadi pelayanan publik ini bisa jadi bidangnya itu mungkin ke pendidikan atau mungkin ke semacam penyedia jasa uji analisis, misalkan kalau di bidang saya itu di kimia dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kalau misalkan dari saya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan pelayanan publik itu sebagai sesuatu yang sempit, tapi itu definisinya sangat luas. Oke, mungkin saya minta sharing juga dari Mbak Ardia nih. Kalau Mbak Ardia terkait tadi misalnya definisi yang mungkin Mas Yaniko pahami nih. Kalau dari Mbak Ardia sendiri, bagaimana Mbak Ardia menilai kualitas pelayanan publik di daerah Mbak Ardia sekarang, domisili sekarang nih? Baik tentang aspek atau bidang apapun boleh deh, sharingnya gimana? Oke, baik. Terkait dengan kualitas pelayanan publik ya, Mbak dan Mas ya. Khususnya mungkin saya ambil contoh pendidikan ya di kota saya sekarang tinggal, yaitu di Jakarta gitu. Yang dulu adalah ibu kota Indonesia. Tentunya tantangannya sangat besar ya terkait dengan pelayanan publik begitu. Tetapi di sini saya melihat ada beberapa pelayanan publik yang sangat improve ya dibandingkan dengan pelayanan publik di daerah-daerah lainnya, khususnya mengenai pendidikan. Misalnya terkait dengan aksesibilitas pendidikan, di Jakarta itu sendiri peningkatannya itu sangat signifikan. Di sini saya melihat ya, ada program Kartu Jakarta Pintar yang banyak sekali membantu masyarakat yang punya penghasilan rendah untuk tetap dapat menyekolahkan anaknya. Lalu dari segi kualitas tenaga pengajar juga, di Jakarta banyak tenaga-tenaga pengajar yang mempunyai kualitas tinggi dan sangat berkompeten begitu, yang disebarkan di sekolah-sekolah unggulan ataupun sekolah-sekolah yang favorit. Itu menurut saya, Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mbak Ardia. Saya coba minta sharing nih dari Mbak Ratri. Mbak Ratri, menurut Mbak Ratri, apa tantangan terbesar dari aspek pelayan publik yang manapun yang menurut Mbak Ratri sekarang terasa di kawasan atau di daerah Mbak Ratri bekerja? Ya, makasih banyak Mbak Mutia. Kalau tadi Mas Yaniko dan Mbak Ardia sudah menyampaikan tentang definisi dan kualitas pelayanan publik yang sekarang ya, ini kalau menurut saya tantangannya adalah pada pelayanannya itu sendiri gitu. Jadi kita sebagai ASN terutama ya, ini kan punya tugas utama untuk melayani masyarakat ya sebetulnya ya. Kita nggak bisa terlepas dari tugas utama tersebut yaitu sebagai pemberi layanan kepada masyarakat gitu. Nah, yang sering terjadi adalah kita memposisikan diri, itu kita sering hilaf memposisikan diri lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat. Jadi kita seolah-olah merasa bahwa wah kita PNS nih, wah kita yang punya wewenang atas semua birokrasi ini gitu. Kita yang punya segala sesuatu yang mengatur, kita yang punya sistem dan lain sebagainya atas birokrasi yang kita jalankan ini gitu. Sehingga kemudian ada relasi kuasa yang timpang gitu antara pemberi layanan dengan penyedia layanan. Penerima layanan maksud saya. Nah, disitulah yang kemudian membuat kita kadang sebagai pemberi layanan ini sering merasa apa ya? Kalau kita sering lihat di masyarakat gitu ya, sering sekali yang memberikan layanan itu kesannya judes, kesannya kok nggak ramah, kemudian pelayanannya bertele-tele, berbelit-belit, tidak sehari jadi, kemudian melalui birokrasi yang rumit. Nah ini disebabkan karena kita
pemberi layanan itu tidak berorientasi pelayanan. Jadi kitanya sendiri masih sering melihat permasalahan yang ada pada masyarakat ini merupakan hal yang biasa terjadi di sehari-harinya kita gitu. Ya yang namanya ngurus apa misalkan kalau di institusi pendidikan ya, yang namanya mengurus transkrip ya ribet gitu. Yang namanya mengurus wisuda ya repot gitu kan. Padahal sebenarnya bisa nggak kita buat berbelit-belit gitu. Tapi karena kita biasa dan kebiasaannya dan budayanya sudah memang ribet, ya kalau nggak ribet nggak ada ceritanya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan tantangan nih buat kita ASN muda untuk bisa harusnya bisa berani memotong birokrasi ini sehingga nggak ada lagi yang namanya ribet-ribet. Apalagi sekarang sudah banyak dipangkas dengan digitalisasi di berbagai macam sektor. Itu mungkin Mbak Muti ya. Nah, Mas Yaniko nih mungkin mau share. Pernah nggak selama ini dapat keluhan Mas dari stakeholder dari misalnya Mas sekarang misalnya di Institut Pertanian Bogor ya. Nah, pernah nggak Ya, dapat keluhan nih terkait pelayanan publik? ya, mungkin sebelum masuk ke situ saya ini cukup menarik tadi dari apa yang dibahas sama Mbak Ratri ya terkait dengan efek ribetnya birokrasi pelayanan publik itu. Nah, sebenarnya dengan adanya birokrasi yang rumit itu kan menimbulkan efek negatif yang pertama, misalkan ini karena orang tersebut sudah tahu ngurus apa-apa itu rumit, ngurus apa-apa itu ribet, biasanya kan ada ada jenis pekerjaan baru jadinya, jasa calo kan biasanya. Karena saya sendiri pernah maksudnya ditawari gitu ya ketika pindah alamat atau mau mengurus kakak itu ada yang menawarkan ini bisa nggak lewat saya, ini nanti cepat gitu, terus nggak perlu datang gitu, saya lewat dalam kok ini ngurusnya gitu segala macam. Nah itu salah satu mungkin efek buruk dari apabila pelayanan publik itu tidak bisa memudahkan orang yang ingin menggunakan pelayanan publik itu mungkin salah satu efeknya. Terus tadi untuk di saya sendiri ketika di IPB ini mungkin ya terang-terangan saja ya, meskipun institusi besar pasti tetap ada kelemahannya gitu kan Mbak ya. Sama saja sepertinya permasalahannya ya bagian administrasi Mbak. Jadi ketika kita ingin misalkan mengurus surat apa atau surat apa itu terkadang memang ketika kita datang ke TU gitu ya, kita mau surat ini gitu. Nah, kita itu dari awal kan susah juga mencari informasinya, ini SOP-nya harus diajukannya Hamin berapa dari pengajuan gitu. Terus ini nanti bagaimana proses pengajuannya. Nah, itu sih yang sering saya temui kalau di institusi saya. Terkadang info-info seperti SOP itu kurang sampai ke kami gitu ya, maksudnya ketika dulu saya masih menjadi mahasiswa itu. Dan sekarang pun mungkin yang saya rasakan ketika istilahnya sudah berganti status gitu ya Mbak ya, dari mahasiswa dulunya sekarang jadi dosen, ya memang adanya kelemahan seperti itu mungkin masih ada di institusi saya gitu. Dan itu mungkin yang perlu nantinya kita istilahnya sebagai ASN baru di institusi kita masing-masing yang perlu melakukan perbaikan atau inovasi itu. Mungkin itu sih kalau misalkan pengalaman saya. Baik, terima kasih Mas Yaniko. Langsung aja, sebenarnya apakah ada peran teknologi nih untuk meningkatkan pelayanan publik mungkin yang bisa dirasakan saat ini? Oke, baik. Terkait dengan keluhan pelayanan publik ya, kalau di pengalaman saya sendiri, justru keluhan tersebut datang dari stakeholder utama, yaitu mahasiswa, Mbak dan Mas. Karena saat ini prodi kami sedang dibangun, sehingga kami tidak ada ruang untuk kuliah secara langsung. Selain itu, dari pihak kampus sendiri itu tidak menyediakan wadah atau Zoom untuk mereka perkuliahan, sehingga mahasiswa ini harus menyediakan Zoom sendiri dengan kocek sendiri begitu. Dan banyak keluhan-keluhan mahasiswa lainnya yang kami tampung di sini di prodi, dan kami dosen-dosen yang ada di prodi saya
mengatasi hal tersebut dengan mengadakan diskusi prodi, yaitu diskusi interaktif antara mahasiswa dan dosen untuk menyelesaikan beberapa permasalahan itu tadi. Karena kita di sini sebagai ini ya calon ASN, calon dosen di sini paling tidak kita harus tetap ini ya melakukan eh, solusi-solusi tersebut secara profesional begitu. Selain profesional, integritas, lalu pendekatan yang punya orientasi pada solusi begitu. Karena hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan secara tepat dan cepat seperti tadi kata Mbak Mutia, ada peran teknologi di sini yang bisa kita gunakan sebagai media untuk penjembatan agar kita bisa melayani mahasiswa itu dengan baik. Misalnya menyediakan Zoom untuk perkuliahan secara gratis kepada teman-teman mahasiswa dan juga bimbingan di luar jam perkuliahan karena seperti yang kita tahu ya, teknologi itu tidak bisa sepenuhnya solutif begitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di prodi maupun di kampus. Begitu Mbak Mutia dan Mas Mbak. Baik, mungkin nih saya pengen ada closing statement nih yang singkat banget misalnya dari Mas Mbak sekalian. Boleh dimulai dari Mas Yaniko, nanti ke Mbak Ardia, ke Mbak Ratri gitu. Sebenarnya untuk pelayanan publik dan misalnya ada kaitannya dengan digital savvy gitu ya, itu bisa seberapa bisa sih meningkatkan pelayanan publik dengan adanya pemanfaatan teknologi digital gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutia. Mungkin closing statement ya, singkat saja mungkin ya. Terkait dari tadi apa yang sudah kita bahas panjang lebar baik dari Mbak Ardia, Mbak Januari maupun dari Mbak Mutia juga. Mungkin benar ya yang sudah dikatakan Mbak-Mbak semua bahwa yang pertama adalah teknologi itu penting untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu juga yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus bisa istilahnya menempatkan diri kita menjadi yang dilayani gitu, supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya keinginan mereka, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan mereka gitu. Dan itu kembali lagi ke nilai berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan gitu. Selain itu juga dengan teknologi yang semakin maju, saya rasa dan istilahnya anak-anak zaman now yang sudah sangat melek terhadap teknologi gitu, kita juga harus adaptif ya, kita bisa beradaptasi dengan kemajuan itu supaya kita bisa menyesuaikan gitu istilahnya ritme atau apa yang mereka inginkan terhadap kita, seperti itu. Mungkin itu sih kalau misalkan istilahnya sebagai dosen gitu ya kita untuk kedepannya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Mas Yaniko. Dari Mbak Ardia bagaimana Mbak? Oke, baik. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Mas Yaniko ya, saya sepakat bahwa di sini kita sebagai calon ASN yang juga berperan sebagai dosen, pemahaman terkait dengan pelayanan publik melalui nilai-nilai ASN berakhlak ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan bagi menjalankan tugas secara administratif gitu, tetapi juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan interaksi kita dengan beberapa stakeholder seperti mahasiswa, kolega, serta masyarakat kampus secara keseluruhan. Baik, terima kasih Mbak Ardia. Dan terakhir Mbak Ratri, bagaimana Mbak Ratri? Ya baik, sebetulnya yang disampaikan sama Mas Yaniko dan Mbak Ardia tadi sudah cukup untuk wrapping up diskusi kita pada hari ini ya. Tapi satu yang sepertinya perlu untuk saya tambahkan gitu, jangan lupa bahwa secanggih-canggihnya teknologi, yang paling penting dari pelayanan publik itu adalah pelayanan publik yang inklusif sebetulnya, yang kita bisa merangkul semua pihak agar bisa terlayani gitu. Jadi jangan lupa di dalam lapisan masyarakat itu ada masyarakat-masyarakat yang mungkin masih termarginalkan, ada orang-orang yang mungkin masih berkebutuhan khusus yang juga harus dirangkul, baik itu dengan atau tanpa teknologi gitu. Karena bagi orang-orang yang dia sudah melek teknologi, hal ini akan sangat memudahkan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin mereka berkebutuhan khusus dan mungkin gegap teknologi, sesuatu yang berbau digitalisasi ini agak ini ya membawa membawa traumatisme gitu ya, sehingga kalau misalkan kita tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik atau mengassist memberikan acuan panduan dengan baik, maka kemudian ini jadi bumerang lagi buat kita. Jadi yang penting adalah dengan atau tanpa teknologi, pelayanan publik di Indonesia ini harus inklusif.
Gitu. Baik, terima kasih Mas Mbak semua.